Saya ini tidak berpikir soal pemakzulan. Saya tidak berpikir soal pemakzulan. Yang saya pikir bagaimana bisa mendapatkan penghasilan. Itu saja. Dah. Uang dia bisa cari, tapi ijazahnya misteri. Terodedone. Aduh, berisik lagi ya, berisik banget. Emang jadi berisik gara-gara itu doang, gimana berisik. Ramai, tambang nikel Raja 4 terungkap IUP sejak 2017. Memang betul ya apa yang dikatakan oleh Ternak Mulyono, bahwa Jokowi itu adalah presiden terbaik, tapi terbaik daya rusaknya. Yap, semakin kesini apa yang menjadi sindiran-sindiran netizen terhadap Pak Mulyono maupun Pupu Papa semakin gokil. Dan terkait dengan beredarnya isu pemakzulan Mas Wapres semakin kuat, sampai-sampai Pak Mulyono juga ikut pasang badang untuk Mas Wapres tersebut, bahwa presiden dan wakil presiden adalah satu paket. Artinya dia tidak setuju dengan adanya pemakzulan. Nah, jelas dia tidak terima karena Mas Wapres ataupun Gibran adalah anaknya. Dan kenapa Mas Wapres jadi wakil presiden? Karena semua ini adalah ulah Pak Mulyono menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat menohok dari netizen dan menghibur mengenai soal Mulyono maupun Pupu Papa. Untuk itu langsung saja ke videonya. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR secara resmi telah menerima surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Men. Gila men, lu denger gak tuh tadi tuh? Surat usulan pemakzulan anak idola gue, Mas Gibran, udah sampai DPR men. Gila lo men, gak pusing lo men. Kacau. Wah, kalau kayak begini gue malu nih sama anak-anak PDIP. Gue kan dulu kan yang teriak-teriakin tenggelamkan PDIP. Malah idola gue ketenggelam kayaknya. Bener lo men, makin kuat men. Lo lihat nih, mana ada menteri yang datang ke Oslo lagi. Ngeri. Udah begitu, ketua gengnya men, kemarin waktu di istana, waktu Bu Mega Mak Banteng datang ke istana, lo tahu gak Balil yang bilang katanya idola gue dulu raja kuat ya, udah manut di depan Bu Mega kayak ayam kena tete lo. Nah tuh, lu lihat kagak? Hah? Kacau. Ini kalau kayak begini, gua kudu siapin paspor men. Ini pasti bakal diciduk semua nih. Kalau kalah pasti penjara. Itu fakta politik apa? Fakta politik. Bukan agenda politik perjuangan. Budi Ari juga pasti keseret. Nadiem juga katanya. Nadiem juga banyak juga yang keseret nih. Orang-orang idola gue. Ini kacau nih. Kasus judol. Wah, gua kayaknya harus deklarasiin diri buru-buru kayaknya. Gua harus nyusup ke room PDIP. Kalau nggak ke Abanis, pura-pura jadi pendukung dia daripada gua diganyang men. Bener kagak? Daripada gua diarak kampung keliling kampung, lu mau? Wah, waduh, begitu gua takutnya idola gua diusir lo dari rumahnya lo. Kalau betul-betul kejadian ijazah palsu divonis palsu sama pengadilan men. Wah, kan bisa ditarik ke negara lagi tuh rumah men. Ngontrak di mana idola gue? Ah, bodoh lah. Banyak mau lagi men.
Disampaikan alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. Pak Jokowi, ini mohon maaf nih ya sebelumnya. Saya adalah orang yang sering terkena alergi. Dan alergi itu katanya sih alergi biasa juga, sama yang seperti disampaikan oleh Pak Jokowi. Yang mana saya ini sensitif sekali yang namanya alergi dingin. Yang kedua, alergi makan udang. Kalau sudah 1 biji udang, itu udah langsung bentol-bentol muka saya. Yang ketiga, saya alergi obat atau suntikan dari dokter. Nggak tahu obatnya jenis apa, saya nggak tahu. Tapi kadang kalau saya minum antibiotik ataupun suntikan, itu biasanya selang beberapa menit terus muka saya bentol-bentol. Alhasil, saya mengkonsumsi obat yang namanya Lakomin ataupun CTM, Pak. Dan seketika saya ngantuk, tertidur, setelah 1 jam 2 jam tidur, bentol-bentol saya, alergi saya hilang. Ya, tidak perlu sampai beberapa hari ataupun beberapa kurun waktu ataupun sampai item-item gitu, enggak, alhamdulillah enggak, Pak, sehat saya. Dan itu merupakan alergi biasa, Pak, bukan alergi yang istimewa. Apalagi yang kena obat ataupun kena suntikan, ya kalau saya kurang enak badan biasanya kan suntik ke dokter praktek ataupun ke rumah sakit. Itu saya nggak tahu kalau setelah disuntik ataupun minum obat dari dokter itu saya bentol-bentol, tapi keseringan dalam arti sensitif terhadap obat. Dan gini ya Pak Jokowi, orang ke Vatikan kemarin kan ngelawat ya, dan di sana tidak ada wabah untuk alergi. Begitu juga dengan Caimin yang ke sana dan beberapa staf kepresidenan yang ke sana dinyatakan sehat juga, nggak ada yang alergi. Memang kondisi tubuh manusia itu antara manusia dengan satu berbeda. Tetapi Mbok yo jangan jadi alasan Anda ke Vatikan terus Anda alergi gitu loh. Yang kedua, yang namanya Anda sudah punya janji terhadap masyarakat Indonesia yang Anda sampaikan sendiri ke publik bahwasanya Anda akan menghadiri persidangan ijazah Anda di pengadilan dan Anda mau menunjukkan ijazah asli kalau diminta dalam persidangan, tetapi Anda tidak datang dalam persidangan tersebut, malah diwakilkan kepada kuasa hukum Anda alih-alih pergi ke Vatikan melayat suwargi Bapak Paus waktu itu yang meninggal. Mungkin ini sapaan dari Tuhan, Pak, bukan sekedar alergi biasa. Kalau menurut saya, kalau alergi biasa itu seperti saya, Pak, alerginya cuma bentol-bentol, beberapa jam, 1-2 jam minum obat buat tidur, selesai, Pak. Nanti muncul lagi memang ya, kalau kita makan udang, kalau kita kena udara dingin yang sensitif, terus kalau saya kena suntikan antibiotik ataupun obat antibiotik, kalau tidak ya seperti ini, biasa gitu loh. Dan itu merupakan alergi biasa ya Pak ya. Saya tegaskan sekali lagi, itu contoh alergi biasa. Nggak tahu kalau yang diderita Bapak itu biasanya seperti apa alerginya.